Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Wadali Nabila, NPM 2123 Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari mata kuliah Perlindungan Tanaman, dosen yaitu Bapak Parwito, SPMP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian dan terminologi penting. Sebelum mempelajari beberapa konsep, strategi dan cara-cara perlindungan tanaman, perlu dipahami dahulu beberapa konsep penting yang berhubungan dengan penyakit tumbuhan dan hama tumbuhan, serta beberapa terminologi yang akan banyak digunakan. 1. Definisi dan terminologi dalam ilmu penyakit tumbuhan. Terdapat berbagai definisi dan konsep penyakit tumbuhan. Konsep penyakit tumbuhan yang dikemukakan oleh Wetzel 1929 merupakan konsep yang diterima banyak orang. Menurut Wetzel, penyakit adalah suatu proses fisiologi tumbuhan yang abnormal dan merugikan, yang dapat disebabkan oleh faktor primer atau biotik dan abiotik, dan gangguannya bersifat terus-menerus, serta akibatnya dinyatakan oleh aktivitas sel atau jaringan yang abnormal, yang disebut sebagai gejala. Terminologi dalam ilmu penyakit tumbuhan masih banyak yang belum dibakukan. Namun akan dijelaskan di bawah ini beberapa istilah umum yang banyak dipakai dalam ilmu penyakit tumbuhan. Parasit, organisme yang sebagian atau seluruh kebutuhan makanannya untuk hidup bergantung kepada organisme lain. Parasit obligat, parasit yang hidupnya terbatas pada jaringan hidup saja, disebut juga biotrof. Parasit fakultatif, organisme yang dapat bersifat parasit walaupun sebenarnya dia adalah saprofit. Saprofit adalah organisme yang memperoleh makanannya dari bahan organik mati. Saprofit fakultatif adalah parasit yang mempunyai kemampuan hidup sebagai saproba. Nekrotrof adalah organisme yang dapat tumbuh di atas jaringan yang telah dimatikan. Inang atau host adalah organisme hidup lain yang diparasit, biasa juga disebut susep atau host parasit susep patogen. Tanda penyakit, struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tanaman yang terinfeksi. Gejala penyakit, ekspresi inang atau susep terhadap kondisi penyakit patologik. Sindrom, urutan atau seri dari gejala penyakit. Gejala primer, gejala yang timbul secara langsung serta dekat dengan jaringan tumbuhan yang diserang. Gejala sekunder, gejala yang timbul jauh dari jaringan tumbuhan yang diserang. Gejala lokal, gejala yang dicirikan dengan perubahan struktur jelas. Dan gejala sistematik, kondisi penyakit yang lebih luas dan tidak jelas batasannya, misalnya mosaik dan layu. Gejala morfologi, gejala luar yang dapat dilihat dan diketahui melalui bau, rasa, dan raba, dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan. Gejala histologi, gejala yang hanya dapat diketahui lewat pemeriksaan mikroskop dari jaringan yang sakit. Gejala hiperplasia, gejala yang timbul karena hasil pertumbuhan yang luar biasa dalam ukuran atau perkembangan dini yang abnormal dari organ tumbuhan. Gejala hipoplasia, gejala timbul karena adanya hambatan atau kegagalan dari tanaman atau organ untuk berkembang secara penuh. Gejala nekronik, gejala penyakit yang ditandai dengan degenerasi protoplas diikuti dengan matinya sel-sel jaringan organ dan seluruh tumbuhan. Patogen dalam arti luas adalah tiap agen yang menyebabkan penyakit, tetapi istilah ini biasanya hanya untuk menunjukkan penyebab penyakit yang tergolong organisme hidup saja, terutama cendawan, bakteri, nematoda, virus, dan tumbuhan yang parasitik. Inokulum, bagian dari koloni patogen yang dapat digunakan untuk melakukan inisiasi penyakit. Patogenisitas, kemampuan suatu patogen untuk menimbulkan suatu penyakit. Patogenesis, proses perkembangan atau terjadinya penyakit pada tanaman atau rangkaian tahapan yang harus dilalui patogen untuk dapat menimbulkan penyakit pada inangnya.
Virulensi, ukuran atau tingkat patogenisitas suatu patogen. Kegagasan atau agresivitas, kemampuan parasit persatuan waktu untuk menyerang dan tumbuh serta berkembang biak dalam tumbuhan inangnya. Kebal atau imun, bebas dari infeksi, tumbuhan dapat mencegah masuknya patogen dalam jaringan. Ketahanan atau resistens, kemampuan untuk mencegah perkembangan patogen selanjutnya dalam jaringan tumbuhan inang. Toleransi, kemampuan tanaman untuk bertahan terhadap infeksi patogen sehingga walaupun patogen terdapat di dalam jaringan tanaman tetapi tidak menimbulkan gejala penyakit. Reaksi hipersensitif, reaksi tumbuhan terhadap infeksi patogen yang menunjukkan bercak-bercak nekrotik yang kecil akibat kematian yang cepat dari sel-sel tumbuhan sering menghentikan perkembangan patogen. 2. Beberapa pengertian dan konsep penting ilmu hama tanaman berdasarkan jenis makanannya. Serangga dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Serangga monofag, yaitu serangga yang hanya mempunyai satu jenis makanan saja. Misalnya, Elaiodobius camerunicus, hanya makan bunga jantan kelapa sawit. 2. Serangga oligofag, yaitu serangga yang makan beberapa jenis makanan tetapi makanan tersebut masih dalam satu kelompok family. Misalnya serangga yang hanya makan daun dari tanaman family Cucurbitaceae, family Palmae. 3. Serangga polifag adalah serangga yang mempunyai kisaran inang yang banyak seperti Spodoptera sp, mempunyai inang dari talas, kedelai, jagung, kapas, dan lain-lain. 4. Serangga karnivora adalah serangga yang makan serangga atau hewan lain. 5. Serangga saprofag adalah serangga yang makan sisa-sisa bahan organik. 6. Serangga koprofag adalah serangga yang makan kotoran hewan lain. 7. Serangga fitofag adalah serangga yang memakan tumbuhan. Untuk mengendalikan hama dikembangkan konsep AE atau ambang ekonomi dan TKE, tingkat kerusakan ekonomi. Ambang ekonomi atau economics threshold adalah tingkatan populasi hama yang sudah mulai menimbulkan kerusakan dan kerugian ekonomi. Tingkat populasi ini perlu dikendalikan untuk mencegah peningkatan populasi yang terus berlanjut dan dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. Tingkat kerusakan ekonomi atau economic injury level adalah tingkatan di mana hama menimbulkan kerusakan dan kerugian ekonomi yang nyata. Secara konsepsi, ambang ekonomi terletak di bawah tingkat kerusakan ekonomi. Hal ini dibuat demikian dengan anggapan bila populasi hama telah mencapai ambang ekonomi, kemungkinan besar populasi akan terus meningkat sehingga akan menimbulkan kerusakan tanaman dengan kerugian ekonomi yang nyata. Agar populasi hama tidak mencapai tingkat kerusakan ekonomi, harus diadakan tindakan pengendalian pada saat populasi masih berada pada AE. Dengan demikian, batas penetapan kapan hama dikendalikan adalah saat berada di ambang ekonomi. Untuk menetapkan ambang ekonomi dan tingkat kerusakan ekonomi diperlukan satuan sebagai acuan, yaitu jumlah serangga persatuan tanaman atau bagian tanaman atau luasan areal. Sebagai contoh, ambang ekonomi Oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk adalah 5 ekor per 1 ha tanaman kelapa sawit. Ulat api Cetotocea asigna mempunyai ambang ekonomi 10 ekor per pelepah daun kelapa sawit. Tingkat kerusakan atau intensitas serangan pertanaman bagian tanaman atau lasan areal. Sebagai contoh, jumlah puru per rumpun, jumlah beluk per meter persegi. Faktor yang mempengaruhi ambang ekonomi dan tingkat kerusakan ekonomi adalah harga faktor produksi seperti harga benih, harga pupuk, upah buruh, dan nilai ekonomis komoditas. 3. Akibat penggunaan pestisida, munculnya masalah hama yang menimbulkan kerusakan serius bahkan pusuh pada tanaman pertanian disebabkan akibat penggunaan pestisida yang kurang tepat atau kurang bijaksana. Penggunaan pestisida yang semula ditunjukkan untuk mengurangi populasi hama, tetapi karena kurang pengetahuan dan perhitungan, akhirnya pestisida tersebut malah meningkatkan populasi hama. Ada beberapa faktor yang mengapa populasi hama malah meningkat setelah aplikasi pestisida, yaitu
A. Ketahanan hama terhadap pestisida. Resistensi hama dari sekumpul individu atau populasi hama. Terdapat individu yang memiliki sifat genetik yang memang tahan terhadap suatu pestisida. Individu-individu yang tahan tersebut kemudian berkembang menjadi populasi yang tahan terhadap pestisida yang digunakan. Istilah resistensi adalah mengenai suatu populasi serangga hama yang tidak dapat dikendalikan dengan dosis insektisida yang dahulu mengendalikan atau membunuh hampir semua anggota populasi itu. B. Regurgensi hama. Penggunaan pestisida pada tahap awal dapat menekan populasi hama, namun dalam periode waktu tertentu populasi hama meningkat kembali akibat kematian musuh alami. C. Timbulnya hama sekunder. Penggunaan pestisida menyebabkan populasi hama yang lama terkendali, namun muncul hama baru yang sebelumnya tidak menjadi masalah. Hama tersebut sebelumnya sudah ada tetapi populasinya dapat dikendalikan oleh musuh alami. Contohnya timbulnya hama sekunder ini adalah wereng coklat. Sebelum adanya aplikasi pestisida yang kurang bijaksana, wereng yang sebelumnya sudah ada di lapangan tidak menjadi masalah. Dengan adanya pemakaian insektisida berjadwal pada era tahun 1970-an, penanaman tanaman yang terus-menerus tanaman sukulen karena tingginya dosis pupuk dan menyebabkan matinya musuh alami, populasi wereng meledak bahkan sampai menimbulkan puso puluhan hektar. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.